Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan memperkenalkan 10 produk untuk digunakan di dapur. Produk ini yang kita bisa pakai di dapur dalam kesehariannya. Pertama, aku di sini lihatkan blender yang sangat kita butuhkan dalam kegiatan di dapur. Blender yang mampu membuat ragam menu dari smoothie sampai saus dalam satu alat. Fungsinya adalah menghancurkan es batu juga rempah-rempah, jadi lebih mudah dengan adanya blender ini. Blender ini adalah termasuk blender kapsul, yaitu bentuknya blender bagian jar atau bowlnya berbentuk seperti kapsul. Dengan kata lain, jar blender kapsul ini memanjang dan cembung. Jar pada blender kapsul ini sekilas mirip dengan jar pada blender daging. Kelebihan dan kekurangan blender kapsul. Tak bisa dipungkiri kalau ada banyak sekali jenis produk elektronik rumah tangga yang ditawarkan di pasaran. Salah satunya adalah blender kapsul ini. Nah, blender kapsul sendiri merupakan blender yang bagian jar atau bowlnya berbentuk seperti kapsul. Jadi memang beberapa orang mengira bahwa blender kapsul ini adalah blender daging. Blender kapsul ini bisa dibilang lebih serbaguna karena banyak hal yang bisa dilakukan. Bagi kamu yang tertarik untuk beli, cek terlebih dahulu ya kelebihannya dan kekurangannya. Ini review kelebihan dan kekurangan blender kapsul. Secara garis besar, ternyata blender kapsul memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa membuatnya unggul dan jenis blender lainnya. Walaupun nggak menutup mata bahwa produk ini juga memiliki kekurangan, akan tetapi kekurangan dari blender kapsul ini tentunya masih bisa ditoleran oleh beberapa pengguna. Untuk lebih jelas, berikut adalah salah satu spesifikasi bentuk blender. Kelebihannya adalah mudah digunakan. Dari bentuknya bisa kita teman-teman langsung kalau lihat bahwa blender kapsul ini simple dan mudah banget digunakan. Soalnya blender kapsul ini hanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu jar atau bowlnya dan choppernya. Jadi proses penggunaan hingga pembersihannya pun jadi jauh lebih mudah. Apalagi teman-teman hanya butuh menekan tangan atas blender kapsul ini untuk mengoperasikannya. Samping itu, blender kapsul ini hemat listrik. Dari listrik yang dibutuhkan juga nggak terlalu besar. Kebanyakan blender kapsul ini hanya membutuhkan sekitar 100 hingga 200 watt daya listrik. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya tagihan listrik membengkak hanya karena pakai blender jenis ini. Samping itu, harganya murah meriah dan terjangkau. Kalau blender kapsul ini hanya ditawarkan hingga harganya mulai dari 100 hingga 250 ribuan. Mereka dengan jenis blender lain harganya bisa mencapai 300 ribuan ke atas.
Kemudian desainnya cantik, biasanya hadir dalam berbagai pilihan warna, mulai dari warna biru, merah muda, hijau, dan lainnya. Berbeda dengan blender yang pada umumnya hanya berwarna hitam atau putih. Kemudian dia itu ringan dan mudah disimpan. Bobotnya dari blender kapsul ini kebanyakan hanya sekitar 200 hingga 300 gram saja. Dengan begitu penyimpanan bisa jadi lebih mudah. Kamu juga teman-teman bisa membawa blender kapsul ini kemana aja saat dibutuhkan. Misalnya saat menginap di hotel atau sekedar di kantor. Kita praktekkan di sini. Berupa blender untuk sari buah melon. Teman-teman, ada melon yang sudah dipotong-potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan ke blender dan kita blender. Ya, adapun kekurangan dari blender kapsul ini, kekuatan putarannya itu tidak secepat blender pada umumnya ya. Sangat lembut. Kemudian kapasitasnya kecil tentunya. Selanjutnya fiturnya kurang. Ya, betul. Itu fiturnya kurang karena kita perlu menyesuaikan lebih lama. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman, ini adalah cara penggunaan dari blender tangan ini. Hasilnya lumayan bagus walaupun tidak sehalus blender pada umumnya yang blender. Ya teman-teman, selanjutnya kita mereview panci kecil yang biasa kita gunakan di dapur. Panci kecil dan wajannya. Ini adalah biasa juga kita kenal sebagai panci susu atau membuat menjerang air seduhan untuk teh ya. Saya perkenalkan bahwa panci susu atau panci kecil merupakan panci yang dengan satu pegangan panjang yang kira-kira berdiameter 14 sampai 16 cm. Panci dengan ukuran tersebut dapat menampung cairan atau air 700 ml atau 1 liter. Panci susu ini biasanya dilengkapi dengan memencong di bagian tepi untuk memudahkan peruangan masakan dari wadahnya. Seperti ini.
Panci jenis ini biasanya terbuat dari stainless dengan tutup kaca. Panci kecil ini biasanya dengan harga sekitar 190 ribuan atau sekitar 200 ribuan. Teman-teman, seperti ini. Panci ini biasa juga dikenal dengan panci saus atau saus capan. Punya ukuran yang jauh lebih kecil daripada panci sup pada umumnya. Dia memiliki gagang yang panjang, yang lebih panjang. Selain itu, panci ini juga dapat teman-teman gunakan untuk merebus telur, mie, hingga memanaskan sisa sup. Nah, inilah teman-teman panci sup atau panci saus yang ukurannya kecil, yang tujuannya untuk memasak dalam jumlah yang sedikit, bisa untuk memanaskan sisa sup. Ya teman-teman, sekarang ini adalah wajan. Biasanya namanya wajan untuk menumis. Sesuai dengan namanya, wajan satu ini berfungsi untuk menumis berbagai jenis masakan. Bentuknya memang mirip dengan wajan penggorengan, tetapi biasanya wajan tumis memiliki sisi yang lebih cekung dan agak tinggi. Selain itu, wajan menumis ini dilengkapi dengan biasanya pakai tutup. Kalau sini wajan penumisnya nggak pakai tutup ya. Bisa juga untuk goreng telur. Yang biasanya ini bentuknya agak bulat dan bagian dasarnya yang rata. Kemudian dilengkapi dengan gagang yang cukup panjang untuk memudahkan kita memegangnya. Karena ukurannya sangat mini teman-teman, maka tidak bisa dipergunakan untuk dalam jumlah yang banyak. Ya seperti ini adalah panci saus, bisa untuk merebus mie, telur, atau memanaskan sisa sup. Teman-teman, itu tadi semuanya ini adalah panci kecil yang rasanya wajib untuk hadir di dapur teman-teman ya. Teman-teman, baik, ini adalah wadah susun yang bisa menggantikan posisi bentuk rantang. Ya, kita tidak pungkiri selain untuk membawa bekal makanan, rantang juga kerap menggunakan rantang sebagai wadah hantaran. Misalnya kita pakai untuk ke kantor atau untuk piknik dan sebagainya.
Ya, ini teman-teman, atas susun dan multifungsi. Ini teman-teman, wadah kemasan makanan ya, fungsinya sebagai wadah kemasan, berfungsi sebagai sarana distribusi juga. Artinya kemasan yang ada harus mampu mempermudah dan ekonomis ketika didistribusikan. Bentuk kemasan ini juga mampu menampung dan melindungi isi ketika didistribusikan makanan tersebut. Ya teman-teman, 4 fungsi kemasan produk yang harus kita ketahui adalah melindungi produk atau makanan, menambah daya tarik ketika kita membawanya, kemasan produknya juga bagus, packingnya, promosi itu lebih baik. Jadi pertama melindungi makanan, kemudian keamanan produk dan kemasannya, misalnya dia terbuat dari plastik, stainless dan sebagainya. Kemudian dia bisa penyajiannya bisa menambah daya tarik. Selain itu multifungsi atau kebergunaannya dan kelangsungan lingkungan, artinya ramah lingkungan bahannya, sehingga packingnya itu bisa apabila ini bisa untuk didaur ulang, teman-teman. Ini teman-teman, wadah susun itu bersusun mulai dari yang kecil sampai besar. Agak besar ya, bisa untuk mengisi multifungsi apa saja makanan yang bisa kita bawa, misalnya ke piknik, untuk ke kantor, ke tempat kerja, yang terbuat dari stainless steel dan penutupnya adalah plastik. Ya teman-teman, fungsi lain daripada wadah penyimpanan ini adalah untuk menyimpan makanan agar tetap higienis. Jadi bisa kita simpan di dalam lemari pendingin apabila sudah dikemas dengan rantai susun ini atau wadah susun ini ya. Ini wadah susun ini berbagai bentuk, mulai dari yang kecil sampai ukuran sederhana ya, agak besar, bisa untuk mengisi cemilan atau lauk atau makanan yang bisa kita simpan di kulkas, atau kita bisa bawa kemana saja untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman, keperluan. Ini sangat bagus dan harganya pun sangat enteng atau murah, kita bisa pakai. Ke teman-teman, selanjutnya ini adalah pada penyimpanan buah atau penyajian buah-buahan dan snack atau kue. Ini teman-teman adalah wadah atau penyajian yang terbuat dari stainless steel
yang bisa diisikan dalam penyajiannya itu berupa kue-kue ataupun buah-buahan. Di sini dikenal dengan nama Bosara. Bosara sendiri itu adalah piring khas suku Bugis Makassar. Dibuat dari stainless steel yang dilengkapi dengan penutup khas yang dibalut dengan kain berwarna terang. Seperti ini. Bosara adalah tempat sajian aneka kue tradisional yang biasanya diletakkan di meja, baik untuk acara keluarga ataupun acara resmi, sebagai simbol adat Sulsel, khususnya pada acara sakral seperti pesta pernikahan adat. Jadi kita pun menyediakan ini bisa untuk kebutuhan tamu-tamu yang akan datang ke rumah kita ataupun acara-acara resmi yang lainnya. Jadi bisa untuk acara keluarga ataupun acara resmi. Nah, gitu ya teman-teman. Ya, rasanya Bosara ini wajib dimiliki oleh rumah tangga suku Bugis Makassar, karena biasanya juga ini dipakai dalam acara resmi, tari-tarian, misalnya tari Pak Dupa Bosara. Bisa pula diberikan Bosara ini untuk acara-acara keluarga, misalnya akikah dan sebagainya. Untuk itu perlu di dalam sebuah dapur rumah tangga untuk melengkapinya agar bisa dibawa ke acara-acara keluarga. Selain itu, digunakan sebagai salah satu alat yang digunakan para penari tarian daerah Bosara. Biasanya dipakai untuk menjemput acara-acara sebagai simbol adat Sulsel, menjemput para tamu sebagai simbol dari adat Sulawesi Selatan. Ya, ini teman-teman, biasanya kita pakai tudung Bosara, tudung saji kue. Biasa memakainya, sebentar saya tampilkan tudung sajinya, yaitu di adat Bugis, digunakan untuk mempercantik tampilan acara tersebut sehingga nampak lebih elegan dan mewah. Biasanya Bosara ini dipakai dalam acara tari Pak Dupa Bosara, yang tarian ini menggambarkan bahwa penyambutan orang Bugis Makassar jika kedatangan tamu senantiasa menghidangkan Bosara sebagai tanda kesyukuran dan kehormatan. Pada zaman dahulu itu sering ditarikan untuk menjamu tamu-tamu kehormatan yang datang seperti raja, tamu agung, di dalam pesta adat dan juga di dalam pesta perkawinan. Jadi dalam kesehariannya juga diperlukan untuk menjaga nilai estetika daripada rakyat Sulawesi Selatan. Ini adalah Bosara yang memaknai bahwa orang Bugis siap kedatangan tamu agung atau tamu-tamu
kehormatan yang ditandai sebagai tarian selamat datang dari suku Bugis. Ya, kayak beginilah bentuk penampakan dari Bosara itu teman-teman. Biasanya ada beberapa, ada setengah lusin, ada satu lusin, dan itu adalah makna bahwa kita sebagai orang Bugis persiapkan sebagai penyambutan kehormatan kepada tamu yang bisa senantiasa, bisa setiap hari, bisa hari-hari, dan bisa juga di acara-acara resmi pada umumnya. Ya, ini teman-teman, ini adalah Bosara atau wadah kue tradisional Sulsel yang dieksis di zaman now. Oke teman-teman, saya jelaskan kembali bahwa Bosara adalah sebutan dalam bahasa Bugis Makassar untuk wadah atau tempat yang digunakan menyajikan kue dalam sebuah hajatan atau adat suku penerimaan tamu. Ini teman-teman, namanya tudung Bosara, penutupnya sangat cantik teman-teman, sebagai pelengkap dari Bosara itu sendiri, terdiri dari tudung Bosara ya, terbuat dari kain cantik yang berwarna terang. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya. Ini adat Bugis Makassar, sangat cantik ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman adalah produk rumah tangga yang bernama cangkir. Cangkir adalah wadah kecil untuk minum teh atau kopi atau susu dengan pegangan di salah satu sisi yang digunakan sewaktu memegang dengan ibu jari dan jari tangan yang lain. Cangkir kadangkala berisi teh atau kopi yang panas atau teh susu, sehingga pegangan pada cangkir berguna agar tangan tidak kepanasan sewaktu mengangkat cangkir. Cangkir pertama yang dikenal di Eropa berasal dari pusat produksi keramik di Jepang. Cangkir diimpor oleh orang Eropa khusus untuk minum teh, merupakan minuman baru yang masa itu. Cangkir atau mangkuk teh yang digunakan di Asia Timur tidak mempunyai pegangan waktu itu. Ya, ini dia tempat tatakan cangkir itu. Cangkir dan tatakannya ada berupa piring-piring yang memiliki tempat khusus gantungan, sehingga apabila telah dipakai bisa disimpan kembali pada tempat yang telah tersedia. Yang ini adalah cangkir yang bentuk persegi yang terukir dengan warna emas gold, yang memiliki tempat gantungan cangkir beserta tatakannya atau piring kecil di bawah cangkir. Cangkir biasanya dibuat dari porselin dan mempunyai pasangan berupa piring kecil yang juga dikenal dengan nama tatakan. Cangkir dan tatakannya biasanya merupakan bagian dari satu perangkat minum teh.
Ini ada label produksinya, dan ini adalah tatakan dari cangkir tersebut. Ya, ini namanya tatakan cangkir, berupa piring kecil yang kita gunakan. Biasanya orang dulu itu meminum tehnya jika agak panas, dia tuang di piring kecil ini dan meminumnya. Ini teman-teman, tatakan cangkir biasanya sama banyaknya dengan jumlah cangkir yang tersedia. Nah, ini adalah wadah tempat cangkir, jadi sangat praktis ya teman-teman, disimpan di sini. Ada tempat tatakannya dan juga gantungan cangkir-cangkir yang ada, ya sangat praktis teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini adalah tatakan cangkir yang motifnya beda dan harganya lebih enteng ya. Dia bentuknya seperti ini, bulat, agak kecil di bawahnya, di atasnya agak lebar, dan motif-motifnya juga beda. Jenis cangkir ini teman-teman dilengkapi dengan teko, jadi T-set namanya, dilengkapi dengan teko. Biasanya juga ada tempat gula dan susu. Ini ada label produksinya, teman-teman, produksinya ya seperti ini. Tatakan cangkir dengan cangkirnya.
Cangkir kali ini teman-teman dilengkapi dengan teko ya. Jadi kita bisa memakai teko sambil menuang di cangkir tersebut. Ini gambar bebek ya, kepala bebek ini. Itunya bebek. Sangat cantik ya teman-teman, sangat cantik. Motifnya bagus. Di Indonesia, cangkir masih sering digunakan sebagai satuan ukuran pada resep kue. Satu cangkir kira-kira sama dengan 150 cc dan tidak sama dengan 1 cup. Cangkir harus berpasangan dengan tatakan yang memiliki motif yang sama. Seperti di sini teman-teman ya, motifnya sama dengan cangkir dan tekonya. Cangkir yang berkualitas tinggi dan mahal biasanya dibuat dari porselin yang hampir bening dengan motif bunga yang indah, seperti yang saya gambarkan tadi, dari porselin yang mahal, yang bagus. Kolektor sering menghabiskan waktu mencari pasangan dari cangkir dengan tatakan yang hilang atau pecah. Cangkir antik yang pernah dipakai tokoh ternama selalu menjadi incaran kolektor. Sendok teh dan dari perak dengan tangkai yang memiliki sedikit keramik berhias motif yang serupa dengan cangkir merupakan barang incaran kolektor. Cangkir pertama kali di Eropa dikenal berasal dari pusat produksi keramik, yaitu di Jepang. Cangkir diimpor oleh orang Eropa khusus untuk minum teh yang merupakan minuman khas pada masa itu. Hai teman-teman, selanjutnya kita akan mereview ini cangkir yang berukiran emas, cangkir set. Dia ada tempatnya, tempat gantungan cangkirnya dan tempat tatakannya, tipe aluminium yang berukir. Ini sangat cantik teman-teman. Mari kita buka bersama cangkir yang berukir emas. Ya tadi awalnya kita mereview cangkir yang memiliki bentuk yang persegi, agak besar di bawah, agak besar di atasnya. Kemudian ini cangkir agak imut-imut yang lebih kecil lagi. Cangkirnya berukuran emas juga, tapi bentuknya bulat. Bagian atasnya bulat ya. Ini bentuknya merata. Ukuran di atasnya dengan sampingnya itu sama besar, dan motifnya juga beda. Ini dia cangkir set
kecil dari yang pertama tadi, berukir emas juga tapi lebih kecil dari yang pertama teman-teman ya. Dan ini juga harganya jauh lebih bagus harganya daripada yang kedua. Ini bisa kita pakai untuk tamu-tamu kita yang istimewa boleh, atau di hari raya boleh, walaupun juga bisa dipakai sehari-hari. Boleh juga dipakai sehari-hari teman, tergantung dari selera. Coba ini ada label produksinya beda juga. Yang memproduksinya yang pertama tadi lain, yang kedua lain, dan ini yang ketiga lain. Semuanya cangkir-cangkir ini sangat bagus. Saya mereviewnya, saya belinya 3 produk dari produksi dan label yang berbeda, dan kualitasnya juga bagus. Ya, cangkir ini teman-teman terbuat dari keramik. Ya, namanya cangkir mahkota emas ya. Dia terbuat dari keramik dan berdesain berwarna emas dan terbuat dari bahan keramik. Ya, ini adalah tatakannya teman-teman. Tatakannya yang pinggirannya berukir emas, dan ini label produksinya. Dia bertatakan emas, mahkota emas. Dan ini adalah keranjang tempat stainless steel, tempat penyimpanan cangkir dan tatakannya. Sangat praktis teman-teman ya. Yang pertama, cangkir yang pertama dan yang kedua ini memang agak mirip, tapi bentuknya beda dan tatakannya juga beda. Ini tatakannya lebih bagus, namun harganya hampir sama. Ya teman-teman. Kita bisa simpan kayak begini teman. Kayak begini kita gantung. Ya, kita gantung. Jadi kita tinggal siapkan teko yang berisi teh panas. Ya, jadi tamu-tamu bisa ngambil sendiri, atau pada saat tamu datang baru kita tuang. Kayak begitu ya. Ini sangat cantik. Bisa dipakai sehari-hari boleh. Berikut teman-teman cara penyajian, cara mempergunakan cangkir. Kita ambil 1 sendok teh gula ya, gula pasir, pemanis sesuai dengan selera ya, sedemikian. Selanjutnya kita tuang dari teko air teh hangat seperti ini ya teman-teman. Kita tuang sampai 3/4 cangkir, 3/4 cangkir teh hangat. Ya, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kita aduk. Ya, ini air tehnya sudah kita saring ya. Bisa juga pakai teh celup. Jadi sudah larut tehnya, kemudian kita tuang ke dalam teko.
Dan selanjutnya kita aduk seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, air teh hangatnya siap dihidangkan, disajikan bersama kue-kue kering ataupun cemilan lainnya. Iya teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat menikmati hidangan dan mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 April 2023 hari Sabtu. Mohon maaf lahir dan batin. Hai, assalamualaikum teman-teman. Ini adalah paket yang terdiri dari baki yang bisa dipakai untuk sekeluarga, acara sekeluarga, dan bisa juga dipakai sebagai baki prasmanan. Ya, prasmanan itu adalah sistem restoran yang meletakkan makanan pada meja panjang dan pengunjung mengambil sendiri menu yang diinginkan yang telah tersedia. Dan ini adalah alat atau baki atau wadah untuk yang dipakai, bisa juga untuk sehari-hari, boleh juga untuk acara keluarga. Jadi ini adalah wadah penyajian dari makanan yang akan kita siapkan.
Ini sangat bagus teman-teman, kita siapkan sebagai perlengkapan dapur teman-teman. Ya, baki prasmanan ini sudah lengkap, ada penutupnya, ada sendok sayurnya, dan ada kaki daripada baki ini. Ini sangat bagus dan kelihatan lumayan bagus kita pakai di sebuah acara kumpul-kumpul keluarga, bisa juga untuk keperluan sehari-hari. Ya, ini teman-teman satu set baki prasmanan atau wadah prasmanan yang kita bisa pakai di dalam penyajian makanan dalam sebuah acara keluarga atau juga makanan sehari-hari. Iya, di sini satu setnya itu terdiri dari beberapa baki prasmanan yang dilengkapi dengan sendoknya dan kaki prasmanan dan penutupnya. Ini sangat bermanfaat teman-teman. Walaupun kita misalnya ambil sebuah catering dalam sebuah acara, tapi terkadang catering itu pulang atau balik lagi tepat waktu. Biasanya makanan yang tersisa kita butuhkan tempat khusus baki prasmanan ini. Jadi kayaknya sangat penting untuk sebuah rumah tangga. Ini bisa disimpan di sini. Ya, ini dia teman-teman, sangat berguna apabila kita ada acara kumpul-kumpul keluarga. Bisa juga dipakai untuk penyajian makanan sehari-hari sekeluarga.
Ya teman-teman, ini beginilah penampakan dari baki prasmanan satu buah ya, lengkap dengan penutupnya dan sendoknya dan kaki bakinya. Ya, ini tempat shopnya teman-teman. Ini pelengkap daripada baki prasmanan itu. Ini ada tempat shopnya. Ini pun satu set, dilengkapi dengan penutupnya dan pegangannya, stainless steel, dan di bawahnya ada bisa kita tempatkan lilin supaya makanan tetap hangat pada saat disajikan. Ini wadah sop ini terbuat dari stainless steel dan dengan penutup kaca. Ini adalah tempat lilin teman-teman, lilin besar, sehingga bisa dipakai untuk memanaskan sop sehingga tetap hangat saat disajikan.
Ini teman-teman, satu set wadah prasmanan yang bisa kita pakai untuk acara kumpul-kumpul sekeluarga, dan juga bisa dipakai untuk acara pesta, dan juga bisa untuk penyajian sehari-hari. Jadi ini sangat multiguna. Ini teman-teman sangat cocok ya dipakai untuk acara di hari raya. Ya teman-teman, orang tersayang, orang yang kita cintai pasti merasa teristimewakan apabila kita memberikan hidangan dengan pakai wadah ini, menyajikan pakai wadah prasmanan ini. Ya teman-teman, selanjutnya ini adalah baki atau nampan sederhana yang bisa kita isi kue-kue cup, bisa juga gula-gula ya, bisa juga untuk penyajian cangkir teh dan piring kue. Ini untuk di acara-acara keluarga, seharian juga boleh, di dalam rumah tangga. Ini ukirannya sangat bagus teman-teman. Ini bisa kita koleksi, bisa juga kita pergunakan untuk keperluan di dapur. Nampan ini sangat cantik dan penuh dengan ukiran-ukiran artistik. Ya, kemarin saya pakai ini untuk tamu istimewa dengan menyajikan di atasnya. Saya letakkan cangkirnya dan piring kue. Ya teman-teman, sangat kita butuhkan untuk sebagai perlengkapan dapur. Ukirannya sangat bagus teman-teman. Ini
Ini sangat cantik teman-teman ukirannya. Teman-teman, kemarin aku beli 4 buah dan sangat bagus, cantik.